Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. Kami Saya tidak, interupsi. saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Di mana-mana rakyat marah sebetulnya, rakyat sedih, kecewa. Drama Matikan Mik mewarnai sidang pengesahan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. Ini terjadi saat Partai Demokrat gencar menyuarakan interupsi atas penolakan Partai Besutan SBY ini terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut. Ketua DPR RI, Puan Maharani disebut mematikan mikrofon saat salah seorang anggota DPR RI, Irwan, dari Partai Fraksi Demokrat berbicara. Kejadian bermula saat Irwan menyampaikan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja ini. Saat Irwan berbicara, terlihat pimpinan sidang Aziz Syamsuddin, politisi Partai Golkar, berdiskusi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Saat mereka berdiskusi, suara Irwan masih terdengar di ruang sidang. Namun setelah itu, Puan terlihat menekan tombol untuk mematikan mikrofon. Suara Irwan pun langsung tak terdengar. Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan Bom, undang-undang ini memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik. Setelah suara protes Irwan tak lagi terdengar di ruang sidang, pimpinan sidang Aziz Syamsuddin langsung mengambil alih dan meneruskan jalannya rapat pengesahan. Tak kalah menarik interupsi yang datang dari Beni Kabur Harman, anggota fraksi Demokrat lainnya. Mikrofon pun juga sering mati. Sempat ada momen panas saat anggota fraksi Partai Demokrat berdebat dengan pimpinan DPR. Keributan pun terjadi. Tampak wakil dari fraksi Demokrat Beni Kabur Harman bersitegang dengan wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin. Beni bersikeras menginstruksi dengan meminta waktu 1 menit kepada pimpinan sidang. Namun Aziz Syamsuddin tidak mengabulkan permintaan anggota DPR RI Dapil NTT 1 itu. Malah Aziz Syamsuddin mengancam kepada Beni K. Harman jika tak mengikuti aturan sidang bakal dikeluarkan dari ruang sidang. Mendengar ancaman tersebut, Beni pun menyatakan sikap bahwa fraksinya walk out dalam sidang paripurna. Yang kami hormati, Pak Ketua. berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati. Interupsi Pak Ketua. Pak Ketua, interupsi. Bentar, Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan Tunggu kepada Pak Beni. Ketua. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua. Pak Beni, Baca pasal ini. Pasal ini. saya baca Pak, Pak Beni ini. Pak yang lama itu. Pak Ketua. Ada ini satu. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang Pak paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengar kok. Dengarkan ini. Saya minta interupsi. interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tolong, Pak Ketua. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah Pak. untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik, kami persilakan. Silakan pandangan.
Aksi matikan mic dalam sidang ini akhirnya mendapat sindiran telak dari Partai Demokrat. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyindir Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan tangisannya yang sempat viral di era SBY. Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat itu melontarkan sindiran lantaran mic yang dipakai anggota fraksi Demokrat mati saat sedang menyampaikan pendapat di tengah panasnya pembicaraan tingkat 2 tersebut. Anggota fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja, kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Maharani, kata Andi dalam unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin 5 Oktober 2020. Politisi Partai Demokrat lainnya, Rajlan Nasidik, menyindir Puan Maharani telah melakukan penghinaan parlemen karena telah mematikan mic saat fraksi Demokrat menyampaikan pendapatnya. Ia pun menulis di akun Twitternya, Puan Maharani telah melakukan contempt of parliament karena mematikan mic saat Irwan tengah menyampaikan pendapat. Tindakan Puan itu menghalangi anggota DPR terpilih dari fraksi Partai Demokrat dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melalui fraksi Partai Demokrat memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja. AHY mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat karena tak bisa membendung pengesahan RUU Cipta Kerja hingga akhirnya hari ini disahkan menjadi undang-undang. Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat, tuturnya. Menurutnya, RUU Cipta Kerja ini tidak ada urgensinya pada saat ini karena penanganan pandemi COVID-19 dan dampak sosialnya saat ini menurutnya lebih penting. RUU Cipta Kerja juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali, ujar AHY. Selain itu, RUU Cipta Kerja tersebut menurut AHY berbahaya. Hal itu tampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik. Tentu menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya, kata AHY. Di mana-mana rakyat marah sebetulnya, rakyat sedih, kecewa karena tidak merasa dibela, merasa di nomor duakan di negerinya sendiri. Dan kemudian RUU tadi juga sangat berat sebelah, tidak memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Pancasila, dan khawatirnya sekali lagi bisa berbahaya karena bergeser justru menjadi sangat kapitalistik dan juga neoliberalistik seperti yang kita bahas 2 hari terakhir ini. Jadi bravo, selamat kepada FPD, saya bangga, saya ikuti dari awal sampai dengan akhir, baik perumusan draft dari sikap dan pandangan PD sampai dengan tadi dibacakan di sidang paripurna, maupun saya menyaksikan sampai dengan terakhir sejumlah kader tetap berupaya untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan suara rakyat terutama kaum buruh dan akhirnya menyatakan walk out. Kita terhormat, kita berharap ini bisa menjadi kelanjutan perjuangan kita, bukan hanya sekedar narasi politik, tetapi karena kita memang benar-benar ingin berjuang bersama dan di tengah masyarakat, terutama kaum buruh. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Tolong terus dikawal, perjuangan belum berakhir. Di sini ada Sekjen, ada Bendung, ada teman-teman pengurus inti DPP. Saya membuka dan senang sekali jika ke depan ini kita lebih kompak lagi.